Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari program studi ekonomi pembangunan kelas A. Di sini kita akan mempresentasikan sedikit terkait hasil diskusi kami tentang matkul evaluasi proyek yang telah kami diskusikan. Oke, anggota dari kelompok 3 ini sendiri yaitu yang pertama ada Lailatul Inayah dengan NIM akhir 025, ada Furin Indayah dengan NIM akhir 026, ada Afifah Nurwindasari dengan NIM akhir 028, ada Ismia Tama dengan NIM akhir 021, dan ada saya sendiri Muhammad Irfan Afandi dengan NIM akhir 022. Selanjutnya ada Mbak Nurul Saad dengan NIM akhir 027 dan juga Dela Selvia dengan NIM akhir 023, dan yang terakhir ada Mbak Solviria Pujastuti dengan NIM akhir 024. Mungkin untuk terkait materi yang pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kepada yang bertugas, silakan. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke wisata mangrove di Tanjungan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pentingnya melakukan evaluasi proyek. Pentingnya melakukan evaluasi proyek itu karena sumber daya yang tersedia terbatas, sementara penggunaan atau pemanfaatan sumber daya tersebut relatif tidak terbatas, sehingga dengan analisis proyek itu bertujuan untuk mengetahui tingkat keuntungan yang dapat dicapai melalui investasi dalam suatu proyek. Evaluasi terhadap usulan proyek yang akan dihadirkan itu evaluasi terhadap proyek yang sedang dibangun dan evaluasi terhadap proyek yang telah dioperasionalisasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dela Selvia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan wisata mangrove di Tanjungan. Nah, Tanjungan sendiri ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Desa ini memiliki potensi yang sangat besar dalam perairan dan perikanan karena kekayaan lautnya sangat limpah. Keadaan geografis desa Tanjungan dekat dengan laut serta dikelilingi hutan mangrove dan asri menjadikan desa ini sebagai destinasi wisata hutan mangrove. Sebagai salah satu potensi sumber daya perairan yang ada di Desa Tanjungan, mangrove memiliki berbagai manfaat, baik ekonomi maupun ekologis. Mangrove mampu meredam gelombang air laut, mencegah abrasi, serta sebagai tempat berkembangnya biota laut. Dan juga sumber daya mangrove dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan yang dapat diolah menjadi berbagai resep masakan. Nyatanya selama ini buah mangrove belum banyak dimanfaatkan oleh warga sekitar Tanjungan. Kebanyakan hanya dibiarkan begitu saja. Nah, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada latar belakang. Wisata mangrove Tanjungan akan menjadi destinasi wisata yang menarik karena memiliki potensi akan kekayaan lautnya. Posisi geografis wilayahnya akan dijadikan sebagai rencana investasi proyek. Tanjungan desa berkembang dengan luas 146,55 hektar 2,69 km. Seiring berjalannya waktu, kami yakin wisata mangrove akan semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai tentang wisata mangrove di Tanjungan. Slide di sini membahas tentang permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam menuju wisata mangrove di Tanjungan, atau yang ada di wisata mangrove Tanjungan itu apa aja sih permasalahannya, seperti itu. Yang pertama yaitu sulitnya akses menuju lokasi wisata mangrove. Nah, kenapa seperti itu? Karena di wisata mangrove sendiri itu jalannya masih belum diperbaiki. Terus yang kedua yaitu kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah ke laut. Jadi kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang tempat sampah itu pada tempatnya. Terus yang ketiga yaitu kurangnya eksistensi dan minat masyarakat untuk berkunjung. Jadi untuk wisata mangrove di Tanjungan ini masih belum terkenal, masih belum banyak yang mengetahui tentang adanya wisata hutan mangrove di Tanjungan itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya di sini ada tujuan dari proyek wisata mangrove di Desa Tajungan. Di antaranya yang pertama, untuk menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai, dan daratan. Yang kedua, meningkatkan swasembada desa. Yang ketiga, menjadikan wisata edukasi dan ekowisata, di mana dengan adanya wisata mangrove, diharapkan masyarakat sekitar maupun pengunjung dapat turut serta langsung belajar mengenai jenis mangrove serta penanamannya bagaimana. Kemudian yang keempat, tujuannya yaitu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Nah, dengan dibukanya wisata mangrove, diharapkan masyarakat sekitar Tajungan dapat memperoleh pendapatan seperti misalnya membuka UMKM dengan menjual produk unggulan dari daerah Tajungan di wisata mangrove tersebut. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu output. Yang pertama ada masyarakat Tajungan lebih mandiri karena bisa menghasilkan produk unggulannya. Yang kedua yaitu terbukanya lapangan pekerjaan yang baru. Yang ketiga, desa akan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu rencana. Yang pertama, sarana dan prasarana akan lebih ditambahi. Yang kedua, terbukanya lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, menambah tong sampah dan papan peringatan di area wisata. Dan terakhir, mengadakan program wisata edukasi atau pembibitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu teknis. Yang pertama yaitu membuat jembatan yang mengarah ke bentangan mangrove. Yang kedua yaitu memperbaiki wisata mangrove Tanjungan. Yang ketiga yaitu pembiayaan yang berasal dari dana desa yang sudah dicairkan. Next. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.